saya katakan bahwa kita harus mulai dulu bagaimana bangsa ini memposisikan Pancasila. Terutama kekuasaan. Bagaimana kekuasaan memposisikan Pancasila itu. Nah, maka dari situ apakah yang dilakukan hari ini dengan munculnya BPIP adalah satu langkah yang jitu? Bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Kalau dari narasi-narasi yang sudah disampaikan di muka, maka sesungguhnya Pancasila sebagai falsafah, dia maka menjadi ilmu. Ketika dia sebagai ilmu, maka sesungguhnya kita, seluruh bangsa Indonesia, terutama kekuasaan di Republik ini harus menempatkan Pancasila sebagai metodologi kebudayaan. Nah, jadi kalau begitu, Kang, kan di kita ini dianggap Pancasila itu sebagai ideologi negara gitu. Tetapi apa yang Akang paparkan tadi bahwa Pancasila itu saya lebih setuju dipahami sebagai metodologi kebudayaan gitu. Nah, jadi kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana sebetulnya konsekuensi jika Pancasila dipahami sebagai ideologi negara dan Pancasila diakui sebagai metodologi kebudayaan gitu. Gimana, Kang? Ketertundukan kita sebagai satu bangsa dan negara gitu. Seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pemimpin-pemimpin kita, para penguasa-penguasa kita gitu loh. Itu selesai menempatkan Pancasila sebagai dasar negara ini. Tapi secara keilmuan, ideologi juga sebetulnya lahir dari sebuah ilmu, gitu. Tapi ketika kemudian dia menjadi ideologi, maka yang berperan, gitu, itu adalah sikap-sikap yang dogmatis. Nah, ketika dogmatisme ini muncul terhadap Pancasila, Pancasila tidak akan mampu berkembang. Tidak mampu menjawab sekian banyak realitas yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan rakyat itu. Karena dogmatisme ideologi hanya mampu digunakan oleh kekuasaan. Sehingga wajar setiap fasenya, dari mulai fase Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hingga saat ini menafsir Pancasila dengan cara kekuasaannya. Nah, ini yang menurut saya juga patut bersama-sama kita timbang ulang ini. Gitu loh maksud saya, kita timbang ulang. Kita timbang ulang gitu kan. Nah, wajar kalau kemudian ada ideologi-ideologi lain juga yang merasa harus menggugat itu. Nah, kenapa saya bilang semestinya? Karena dia sebagai falsafah melahirkan sebuah ilmu, gitu kan? Dia harus menjadi metodologi kebudayaan. Karena sebagai falsafah, lalu dia melahirkan ilmu, dan ilmu ini juga kemudian mampu dideskripsikan dengan langkah-langkah yang metodologis, gitu. Maka Pancasila akan berkembang. Pancasila akan berkembang dengan nilai-nilai yang tetap. Di sesi awal saya bilang, nilai-nilai Pancasila, sila-sila Pancasilanya tidak akan tergantikan. Gitu. Tapi bagaimana kemudian menafsir Pancasila ini gitu, itu bukan lagi dengan cara dogmatisme yang ideologis itu, atau ideologi yang dogmatis itu, tapi dia harus menjadi metodologi. Nah, kenapa demikian? Gini. Sebagai sebuah falsafah, Pancasila bisa difungsikan sebagai wisdom. Gitu. Disitulah nilai-nilai spiritualitas muncul, nilai-nilai spiritualitas ketuhanan, kemanusiaan, kebersatuan, gitu loh, permusawaratan dan keadilan, gitu loh, kemerdekaan dan lain-lain, gitu kan. Itu tidak bisa tergantikan. Maka Pancasila sebagai falsafah bisa difungsikan sebagai wisdom. Nah, dari situ turunannya Pancasila menjadi sebuah ilmu. Nah, sebagai sebuah ilmu, Pancasila bisa difungsikan sebagai metodologi. Ilmu ini, gitu, ke bawahnya itu turunannya ada ilmu sosial, ilmu alam. Dari ilmu ini, baik ilmu sosial maupun ilmu alam, dia melahirkan cara pengelolaan, melahirkan kemudian teori Pancasila dalam memandang
sosial dan alam itu. Jadi pengelolaan seluruh aspek kehidupan ini hanya bisa dilakukan melalui ilmu. Karena ilmulah yang kemudian melahirkan cara gitu. Nah, disitulah metodologi hadir. Nah, dari ilmu metodologi ini baru kita mampu menyelesaikan tahapan-tahapan revolusi kebudayaan bagi seluruh aspek kehidupan yang dipimpin oleh ide besar Pancasila itu. Nah, kalau menurut saya, Bung Karno juga sudah mencanangkan itu. Apa itu? Ada yang selalu disebut oleh Bung Karno adalah jalan Trisakti. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Ini yang disebut dengan jalan Trisakti. Jadi tidak ada itu Pancasila kalau tidak ada Trisakti gitu loh sebetulnya. Nah, tinggal kita bisa melihat hari ini gitu loh. Jadi kalau tadi misalnya dipertanyakan bagaimana konsekuensinya atau bagaimana kemudian keberadaan Pancasila sebagai satu ideologi, nah lalu dengan metodologi gitu loh. Ada konsekuensi di mana sebagai ideologi yang dogmatis dia menjadi anti kritik, anti ilmiah, tidak emansipatoris. Nah, sementara kalau dia menjadi metodologi, dia dituntut untuk ilmiah, yakni terstruktur, sistematis, empiris, dan gitu loh. Dia menjadi kritis karena apa? Mampu menguak sekaligus membedah hakikat-hakikat di balik gejala itu. Gitu, tidak hanya sekedar membahas permukaan, gitu, tapi juga kedalaman di balik permukaan itu dibedah oleh Pancasila sebagai metodologi itu. Yang ketiga, karakteristiknya sebagai metodologi adalah emansipatoris, membebaskan. Inilah tujuan awal para founding father memerdekakan bangsa ini. Bangsa yang terbebas dari penjajahan. Nah, maksud saya di situ gitu. Nah, lantas gimana dengan keberadaan BPIP? Kalau saya jujur secara pribadi, BPIP itu semestinya narasinya dirubah saja, bukan lagi menjadi badan pembinaan ideologi Pancasila gitu loh, tapi menjadi badan pengembangan ilmu Pancasila. BPIP-nya oke, tetap gitu loh, bisa jadi itu dibutuhkan atau tidak gitu kan, dibutuhkan atau tidak. Tapi kalau ya tadi itu konsekuensi itu, saya kira banyak dari para akademisi dan ilmuwan kita juga mampu membedakan apa yang dimaknai dengan ideologi dan metodologi itu gitu kan. Nah, terus yang kedua yaitu pertama ya, solusi alternatifnya itu ya BPIP lebih pada penguatan keilmuan gitu, keilmuan Pancasilanya itu gitu loh, lebih menggali. Nah, yang kedua, karena tuntutan ilmu, maka apa yang harus dilakukan hari ini, kita harus melakukan banyak penguatan terhadap riset, riset keilmuan, gitu. Riset keilmuan yang mampu menjawab kepentingan mulusnya jalan Trisakti itu. Kepentingan riset yang memuluskan jalan kedaulatan kita secara politik, kepentingan riset keilmuan yang memuluskan jalan dari keberdikarian kita secara ekonomi, dan memuluskan kepentingan riset keilmuan yang memuluskan jalan bagi kepentingan kita dalam berkebudayaan dan memiliki kepribadian sebagai satu bangsa. Nah, saya kira secara simpel itu gitu kan yang bisa dijelaskan dari runutan kenapa saya ingin mengatakan Pancasila sebagai metodologi kebudayaan gitu. Patriot proklamasi
Pancasila.